Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita kembali ke pelajaran geografi kelas 12. Kalau kemarin tentang desa, nah saat ini kita silakan tentang pola keruangan kota. Kota itu apa? Menurut Bintarto, kota adalah suatu bentang budaya yang dipengaruhi oleh unsur-unsur alami dan non-alami yang ditandai dengan gejala pemusatan penduduk yang tinggi dan bercorak masyarakat yang heterogen dan bersifat materialistis. Nah, ini kota. Ciri-ciri kota: tersedianya fasilitas umum yang lengkap seperti rumah sakit, sekolah, olahraga, hiburan, transportasi, komunikasi, dan informasi. Banyak tersedia tempat-tempat parkir, gedung-gedung pemerintahan, ekonomi, perdagangan, dan pencakar langit. Contohnya di Hong Kong. Kemudian klasifikasi kota. Kota menurut sejarah terbentuknya: 1. Kota-kota kuno sebelum Masehi seperti Babilonia, Athena, Roma. Kemudian kota-kota tua abad pertengahan seperti Jenia, Venice, dan sebagainya. Kota-kota lama di Timur Tengah atau Timur Jauh seperti Tokyo, Shanghai, Peking, Baghdad, Damaskus, dan sebagainya. Kota-kota dunia modern seperti Manchester, Birmingham, Pittsburgh, Seattle, Nuremberg, dan sebagainya. Ini Athena, Babilonia, Roma, Italia, Venice, Shanghai, Cina, Baghdad, ya, ini Sydney, Manchester. Kemudian klasifikasi kota secara numerik atau jumlah kuantitatif. Penggolongan kota berdasarkan jumlah seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, perbandingan jenis kelamin, dan luas kota. Klasifikasi ini banyak digunakan dalam menentukan tingkat perkembangan kota. Kemudian secara non-numerik kualitatif, penggolongan kota berdasarkan tahapan perkembangan fungsi kota dan kondisi sosial kota. Menurut penduduknya dibagi 6, yaitu kota kecil atau township, jumlah penduduknya 20.000 sampai 50.000 jiwa. Kota sedang, kabupaten, penduduknya 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar 100.000 sampai 1 juta. Metropolitan sampai 5 juta. Megapolitan 5 sampai 10 juta. Konurbasi lebih dari 10 juta. Kemudian menurut perkembangannya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tahap Eopolis, yaitu daerah agraris yang memiliki ciri kekotaan, calon kota atau transisi dari desa ke kota. Kemudian tahap polis, kota yang masih bersifat agraris. Tahap metropolis, tahapan kota hasil perkembangan polis-polis yang bergabung jadi satu. Tidak dibatasi ruang dan waktu karena sarana transportasi yang non-stop 24 jam. Contohnya Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Gerbang, Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo, Lamongan. Ini metropolis Jabodetabek, Tangerang, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Itu metropolis Jakarta, Surabaya. Kemudian tahap megalopolis, perkembangan metropolis yang membentuk kota raksasa, misalnya gabungan London, Paris, Rotterdam, Hamburg, gabungan Boston, Washington, New York, gabungan Tokyo, Kyoto, Kita, Kyushu. Nah, ini megalopolis di USA. Di Eropa ada London, Rotterdam. Tahap yang kelima adalah tiranopolis, tahapan kota yang dikuasai tirani, kejahatan, tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, kemacetan, polusi, bahang, dan korupsi yang mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kemudian tahap yang kelima, tahap yang terakhir, kota mati atau nekropolis, tahapan kota yang menuju kematian atau bahkan sudah hancur karena perang yang lama dan ditinggalkan penduduknya, misalnya Gaza, Beirut, Lebanon karena perang antara Israel dan Palestina, Israel dan Lebanon. Ini perkembangan Palestina
tahun 46 masih banyak Palestina, kemudian berkurang-kurang orang, yaitu jadi Palestina dikuasai oleh Israel. Kemudian klasifikasi kota menurut fungsinya ada kota produksi, kota perdagangan, ada kota pusat budaya dan keagamaan. Ini. Dan kota sebagai pusat pemerintahan. Kota sebagai pusat kesehatan dan sebagainya. Kemudian istilah-istilah bagian-bagian kota menurut Bintaro ada city, suburban city, suburban friend, urban friend, rural friend. Ini kan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.